Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Leli Nistilaili bersama rekan saya Didah Nurul Wahidah dari kelompok 1 semester 5C mendapat tugas untuk melakukan wawancara mengenai materi hukum taklifi. Untuk itu saya mohon izin kepada Akang untuk berbincang sejenak agar kami mendapat pemahaman yang lebih jelas dan mendalam. Nah, terima kasih juga Akang telah berkenan di tengah-tengah kesibukan Akang. Langsung saja ke pembahasan yang telah kami persiapkan sebelumnya. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih mendalam atau lebih jauh, saya ingin bertanya Kang mengenai penjelasan hukum taklifi secara umum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Neng Leli yang telah sudi masuk ke kediaman saya yang segini adanya. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini kita lebih ilmu lebih terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai pertanyaan yang pertama terkait dengan hukum taklifi atau biasa di pesantren mah disebut nanti hukum hitam taklif gitu, hitam taklif. Yang namanya hukum taklifi itu adalah perintah Allah anu aya percantelanana jeung pekerjaan mukallaf, baik itu eusina wajib, sunat, makruh, mubah, haram. Haram dan mubah itu. Jadi ada 5. Jadi seluruh pekerjaan mukallaf anu berhubunganana jeung perintah Allah itu namanya hukum taklifi. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Itu mengenai hukum taklifi. Dan hukum taklifi itu terbagi 5 ya, 5. 1 wajib, mayusabu bifa lihi wa yu'aqabu bitarkihi. 2 sunat atau mandub, mayusabu bifa lihi wa la yu'aqabu bitarkihi. 3 makruh. Makruh mah sunat, kebalikan dari sunat. Jadi apabila dikerjakan mayusabu bitarkihi walayu akobu bipaklihi. Terus mubah. Mubah mah cahaya masalah apabila dikerjakan. Ya, gitu terus. Dikerjakan dan ditinggal tidak ada masalah. Jadi udah 5 gitu ya. Jadi wajib, mandub atau sunat, terus haram, makruh, mubah. Itu. Nah, baik Kang, tadi Akang sudah menyebutkan bahwa tadi hukum taklifi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunat, makruh, haram, dan juga mubah. Nah, saya ingin lebih jelas mengenai pengertian dari mubah. Tadi kan Akang sudah menyebutkan bahwa definisi mubah itu tidak bermasalah. Jadi oke-oke saja, mau dikerjakan, mau ditinggalkan, tidak akan mendapatkan pahala, juga tidak akan berdosa gitu Kang. Nah, tapi saya sering kali mendengar bahwa perkara mubah itu bisa diganjar atau mendapatkan pahala. Nah, saya ingin menanyakan
hal itu Kang? Bagaimana penjelasannya? Ya dari setiap ya tina setiap naon anu diuningakeun semuanya apabila dikerjakan ada yang mengaku, ada yang non aya anu mempunyai nilai pahala ya kayak sepertinya diantaranya ada yang mubah ya, tapi mengandung nilai pahala terus itu diantawisna salah satu contohnya nama seperti hana memakai barang anu mubah tapi dikaitkan jeung anu wajib gitu seperti hana maunya bade ibadah gitu terus kurang naon heula ibak heula gitu atau seperti hana bade angkat ke pangaosan anu mendekati kana naon teh anu mempunyai nilai wajib gitu kan mencari ilmu teh wajib. Nah terus kan nu penting mah asa nepi we kana ilmuna gitu. Nu penting mah nepi kana ilmuna nah harek leumpang, nah harek kumaha. Tah kemudian salah satu contohnya orang pakai motor gitu. Orang pakai motor. Tah pakai motor teh kan nilainya teh mubah gitu. Pakai motor teh nilainya naon? Mubah. Tapi nyata sementara mubah itu kan mau dipakai silakan, mau tidak dipakai silakan gitu. Kemudian orang kan pakai motor teh kan beresiko, banyak resikonya. Kayak seperti harus serius dina remna, kudu bener dina gasna. Kemudian deui kudu make bensin gitu. Nah, beli bensin teh ngahadekeun motor itu kan mubah. Iya. Itu boleh-boleh saja rek dihadean motor hari itu dihadean yang masalah. Tapi kan nyambung jeung urang rek neangan ilmu, urang rek ngaji gitu. Jadi lain wajib ngabensinan motor teh kan eta teh hukumna naon mubah tapi ternyata insyaallah yang nilai ibadah. Itu salah satu contoh. Nah, baik Kang, terima kasih banyak atas penjelasannya. Mungkin untuk yang terakhir Kang, kami di sini ingin meminta nasihat ya, khususnya untuk saya pribadi sebagai generasi muda ya, agar lebih peka terhadap hukum-hukum syariat. Nah, Akang bisa memberikan sedikit nasihat untuk kami agar kami itu tidak terlepas dari hukum taklifi yang sudah tadi Akang jelaskan tadi. Dari saya mah jadi pertama dari setiap apa yang kita kaji teh bagus nate hiji dipahami, kedua dimengerti, katilu diamalkan. Diamalkan. Sebab setiap ilmu yang diamalkan itu yakin tidak akan sia-sia. Gitu. Satu tidak akan sia-sia. Anu kaduana kan ya, ketika orang paham, ketika orang ngerti, kemudian orang diamalkan, man amila bima ya alamu alamahu malam ya alam mudah-mudahan we naon nuku orang diamalkan tina setiap orang apa ya walaupun orang teh ngaji cek balik basana diamal ku malaikat gitu mudah-mudahan we mudah-mudahan gitu. Sudah. Nah, baik, terima kasih kepada Akang khususnya telah membersamai kami dalam wawancara kali ini. Mudah-mudahan apa yang Akang berikan kepada kami menjadi nilai ibadah khususnya untuk kami juga untuk semua terus untuk Akang. Sekian wawancara dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Kang untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Didah Nurul Wahidah dari program studi pendidikan agama Islam kelas 5C. Di sini bermaksud untuk mewawancarai Akang untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester saya. Untuk topik yang akan saya ajukan yaitu mengenai hukum taklifi.
Langsung saja ke pertanyaan pertama. Sebelumnya di narasumber pertama saya sudah mendengar bahwa hukum taklifi adalah hukum yang jatuh kepada setiap mukallaf. Nah, dari situ saya ambil kesimpulan bahwasanya eh, harus seorang mukallaf untuk mengetahui hukum taklif itu sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa saja yang menjadi alasan utama seorang mukallaf harus mengetahui hukum taklifi itu sendiri. Mohon penjelasannya, Kang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada pertanyaan, yaitu apa alasan-alasan mendasar tentang keharusan kita untuk memahami hukum taklifi. Di sini ada 4 poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah hukum taklifi itu menentukan perbuatan baik dan benar. Jadi ketika orang sudah memahami apakah itu wajib, apakah itu sunat, apakah itu haram, jadi mereka akan tahu kemana arah mereka untuk melakukan sesuatu perbuatan. Yang kedua adalah alasan mendasar yang harus dipahami tentang hukum taklifi, yaitu tujuan kita beribadah, yaitu mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala dan mencari kesempurnaan sesempurna mungkin dalam melaksanakan ibadah. Maka dari itu kita sebagai umat Islam perlu mengetahui tentang hukum taklifi, entah wajib, sunat, mubah ataupun haram. Yang ketiga, alasan mendasar tentang hukum taklifi yaitu membangun etika sosial yang baik. Jadi ketika orang sudah melakukan ketaatan terhadap hukum taklifi, maka dalam diri pribadinya akan muncul rasa sosial dan jiwa yang baik. Yang terakhir, yang keempat, alasan mendasar tentang keharusan memahami hukum taklifi yaitu menjadikan dasar pertimbangan dan pengambilan keputusan. Jadi ketika kita sudah mengetahui itu wajib, sunat, mubah, haram, makruh, maka kita akan mempertimbangkan, oh ini adalah hukumnya wajib, maka kita jangan sampai meninggalkan perintah tersebut gitu. Jadi kita bisa berpikir ketika melakukan sesuatu perbuatan. Mungkin itu jawabannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, terima kasih Kang atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal yang ingin saya tanyakan adalah tadi ya, hukum taklifi itu salah satunya ada wajib. Nah, adakah ciri-ciri dari perbuatan wajib itu sendiri? Jadi kita bisa tahu, oh ternyata perbuatan ini tuh wajib kita lakukan gitu tah. Ada gak Kang ciri-cirinya? Mohon. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ciri-ciri perbuatan wajib ya. Ciri-ciri perbuatan wajib. Nah, di sini ada di dalam Al-Qur'an tentang ciri-ciri perbuatan wajib. Yang pertama, ciri-ciri perbuatan wajib itu adalah ketika seorang manusia, khususnya umat Islam, melaksanakan perintah Allah yang mana perintah itu adalah wajib, maka ketika dikerjakan otomatis akan mendapat ganjaran, akan mendapat balasan, mendapat pahala. Itu ciri-ciri perbuatan wajib. Yang kedua, ciri-ciri perbuatan wajib itu adalah berdosa apabila ditinggalkan. Yang ketiga, tuntunan yang bersifat pasti, ilzam gitu. Jadi sudah ada ukuran, sudah ada aturan gitu. Kita tidak bisa merubah hal seperti itu. Sudah ada kewajibannya, sudah ada
nasnya dalam Al-Quran. Contohnya seperti aqimus sholah gitu, dirikanlah sholat gitu. Jadi itu sudah ada waktunya. Yang terakhir, yang keempat, ciri-ciri perbuatan wajib itu adalah pelaksanaannya menghilangkan tanggung jawab. Jadi ketika ada hal yang wajib lalu kita kerjakan, maka akan gugur tanggung jawab kita. Mungkin sekian dari saya. Baik, terima kasih Kang atas jawabannya. Terima kasih juga sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya kepada Kang. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Mudah-mudahan apa yang sudah Akang sampaikan besar manfaatnya khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi semuanya. Hatur nuhun Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.